Bagaimana cara pinjam uang di Bank BRI dengan sangat mudah? Simak terus ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti intro yang tadi saya sebutkan, bagaimana cara pinjam uang di Bank BRI. Baik, mungkin teman-teman di masa pandemi seperti ini banyak sekali yang membutuhkan dana bantuan atau pinjaman uang. Nah, saya memaklumi karena ekonomi yang sedang naik turun seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjam uang di Bank BRI sebenarnya sangat mudah sekali. Ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya metode untuk meminjam uang di Bank BRI dengan cara mengajukan kredit pinjaman KUR. Kredit pinjaman KUR ini adalah merupakan bantuan subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengadakan subsidi bunga lewatnya KUR Bank BRI. Jadi teman-teman bisa pinjam uang lewat metode yang pertama, pinjam KUR Bank BRI. Namun untuk mengajukan pinjam uang KUR Bank BRI, teman-teman salah satu syarat wajib dan utama adalah sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan. Kenapa saya berjalan 6 bulan? Karena dengan usaha teman-teman yang sudah berjalan 6 bulan ini, teman-teman dianggap sudah settle atau mapan untuk mengangsur pinjaman, baik itu untuk modal usaha, modal kerja, dan lain-lain. Kemudian cara yang kedua untuk teman-teman bisa pinjam uang di Bank BRI yaitu dengan cara kartu kredit ya, kartu kredit Bank BRI. Pinjam uang dengan kartu kredit Bank BRI itu memang agak sedikit tingkat kesulitannya tinggi ya teman-teman. Kenapa saya bilang kartu kredit Bank BRI pinjaman uangnya itu agak sedikit sulit? Karena teman-teman harus melampirkan beberapa dokumen. Salah satunya adalah rekening koran gaji teman-teman 3 bulan terakhir atau usaha teman-teman 3 bulan terakhir. Nah, kemudian pinjam uang di Bank BRI dengan kartu kredit ini juga ada bunganya juga cukup tinggi ya teman. Bunga untuk kartu kredit Bank BRI kurang lebih ada tiap bulannya ada 1% ke atas, 1-3% tiap bulan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjam uang di Bank BRI dengan menggunakan kartu kredit, saya rasa bukan pilihan yang baik ya teman-teman. Pilihan yang baik ya tadi, yang pertama, yang utama, teman-teman bisa mengajukan kredit KUR karena bunganya cukup ringan. Kemudian cara pinjam uang di Bank BRI yang ketiga adalah dengan cara kredit ceria. Kredit ceria ini ada di aplikasi mobile banking BRI ataupun BRIMO ya, BRI Mobile. Itu di situ ada pengajuan ke kredit Bank BRI yaitu dengan produk ceria. Jadi pinjam uang dengan produk ceria ini seperti kredit online ya teman-teman ya, karena teman-teman apply-nya online, di ACC-nya online, dicairkannya online melalui nomor aplikasi di BRIMO. Jadi nanti teman-teman akan saya jelaskan di video saya selanjutnya tentang bagaimana cara mengajukan atau pinjam uang di kredit Bank BRI Ceria. Kemudian cara pinjam uang yang keempat di BRI itu teman-teman bisa dengan cara KKB, kredit kendaraan bermotor. Jadi sistemnya teman-teman misalnya ingin pinjam uang untuk beli motor. Nah, teman-teman bisa tuh mengajukan pinjam uang BRI dengan KKB, tapi nanti BPKB-nya akan dipinta oleh Bank BRI untuk sebagai jaminan, karena kredit kendaraan bermotor itu ya BPKB motor itu sendiri atau mobil itu sendiri yang akan digunakan jaminan oleh Bank BRI. Kemudian cara pinjam uang di Bank BRI misalnya teman-teman untuk membeli perumahan, teman-teman bisa memilih pinjaman KPR Bank BRI. Nah, KPR Bank BRI mungkin sekarang ini banyak sekali sudah mengadakan promo ya teman-teman ya. Dengan KPR, suku bunga KPR promo ini bisa teman-teman manfaatkan jika teman-teman ingin pinjam uang di BRI untuk membeli rumah. Salah satu alternatifnya dengan KPR Bank BRI. Kemudian cara pinjam uang yang kelima ataupun keenam ya, saya lupa. Oke, yaitu dengan cara teman-teman mengajukan kredit
Kupedes. Untuk pinjaman dengan kredit Kupedes atau kredit BRI yang bunganya agak sedikit lebih tinggi ini, teman-teman juga syarat-syaratnya seperti sama mengajukan pinjaman KUR. Namun bedanya memang suku bunganya agak lebih tinggi ya. Kalau Kupedes, kalau KUR itu sekitar 0,2 sampai 0,3, kalau Kupedes itu sekitar 0,8 sampai 1%. Yang memang perbedaannya cukup tinggi karena Kupedes atau kredit Kupedes ini adalah pinjaman dari Bank BRI yang tidak disubsidi bunganya oleh pemerintah, makanya bunganya agak sedikit lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman yang berminat mengajukan beberapa pinjaman yang sudah saya sebutkan tadi di awal, memang syarat untuk mengajukan pinjam uang di BRI itu sangat mudah sekali. Namun jangan disepelekan karena jika kekurangan berkas sedikit pun maka akan dikembalikan ataupun ditolak. Nah, teman-teman, untuk mengajukan pinjam uang di Bank BRI ini, teman-teman syaratnya adalah wajib sudah berusia 21 tahun dan memiliki KTP ya. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan sudah cakap hukum. Kalau misalnya teman-teman sudah berusia 21 tahun belum menikah, nah tidak usah melampirkan KTP pasangan. Kalau teman-teman berusia di bawah 21 tahun sudah menikah, silahkan melampirkan fotokopi KTP pasangan dan juga buku nikah, karena itu syarat wajib, KTP pengaju dan juga KTP dari pasangan kalau di bawah 21 tahun. Kalau sudah di atas 21 tahun, KTP pengaju saja atau pasangan kalau sudah menikah. Kalau belum, surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah teman-teman wajib memiliki NPWP. Syarat yang ketiga adalah teman-teman wajib mempunyai kakak. Pasti kakak sudah punya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum memisah dari keluarga, silahkan lampirkan kakak yang tinggal serumah. Kalau teman-teman misalnya sudah berusia 21 tahun, sudah belum menikah tapi sudah pingin pengajuan pinjaman, silahkan melampirkan fotokopi KTP orang tua karena pasti teman-teman masih menginduk pada kakak orang tua. Kemudian syarat yang keempat adalah teman-teman wajib memiliki SKU atau surat keterangan usaha. Kak, SKU ini diterbitkan oleh siapa? Nah, SKU ini diterbitkan oleh kepala desa yang akan teman-teman bisa buat itu biasanya di kelurahan. Nanti teman-teman bilang aja, Pak mau ngajukan pinjaman, saya butuh lampiran surat keterangan usaha atau SKU, tolong dibuatkan. Nanti silakan teman-teman buat. Kemudian SKU ini ada batas minimalnya teman-teman, 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman buat bulan April ya, ini kan Juni, berarti masih rentan waktu 6 bulan. Kalau misalnya teman-teman buat Desember 2020, ini udah Juni, maka udah habis, sudah kadaluarsa. Maka teman-teman wajib untuk memperbarui SKU untuk pengajuan pinjaman KUR di Bank BRI. Kemudian teman-teman juga wajib mempunyai jaminan. Kenapa wajib mempunyai jaminan? Karena BRI itu mewajibkan setiap orang yang mengajukan pinjaman harus punya jaminan minimal BDKB motor atau sertifikat tanah atau AJB, akta jual beli. Itu juga bisa dilakukan pengikatan oleh BRI untuk disalurkan pinjaman. Kemudian syarat yang berikutnya adalah teman-teman kalau misalnya mengajukan KUR itu tidak boleh menikmati fasilitas pinjaman yang lain, baik itu di BRI ataupun di bank sebelumnya. Kenapa? Karena KUR itu adalah bunga subsidi dari pemerintah. Jadi teman-teman wajib hanya memiliki satu pinjaman saja. Kalau satu kakak suami istri, dua-duanya punya usaha, beda semua. Satu suami sudah mengajukan KUR, istri boleh mengajukan KUR tidak? Jawabannya tidak boleh. KUR hanya boleh dinikmati satu kakak, satu fasilitas saja. Kecuali Kupedes. Kalau misalnya teman-teman suami mengajukan Kupedes, istri mengajukan Kupedes, bisa juga di ACC, tapi tergantung dari proyeksi masing-masing teman-teman marketing di lapangan. Kemudian syarat yang terakhir nanti ada biasanya blokiran. Jadi pinjam di BRI biasanya ada blokir wajib 1 sampai 2 kali itu teman-teman ya, tergantung jenis pinjaman. Kalau KUR bisa 1 sampai 2 atau 3, kalau Kupedes biasanya 1 ya. Kemudian kalau kredit online Ceria, BRI Ceria, KPR itu juga ada pinjaman wajibnya. Kalau Ceria saya kira karena online itu tidak ada pinjaman wajib, tapi memang bunganya lebih besar. Nah, itu saja tentang bagaimana cara
pinjam uang di BRI tahun 2021 ini, silahkan teman-teman pengen pinjam fasilitas kredit BRI yang bagaimana, yang apa, yang bunga berapa, seperti saya sudah jelaskan tadi di depan, sudah saya gamblangkan semuanya. Semoga teman-teman bisa memilih dan bermanfaat untuk tambahan modal kerja atau modal usaha teman-teman. Saya Iri semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat, tetap semangat.